Pemilih dari kaum muda diperkirakan akan menjadi penentu hasil pemilu 2024 mendatang. Data KPU memperlihatkan dari 204,8 juta pemilih, lebih dari 55%-nya merupakan kelompok milenial dan Gen Z. Para kontestan Pilpres 2024 membidik suara dari kelompok muda ini. Berbagai program mereka tawarkan untuk menggait suara kaum muda. Pasangan Anies Muhaimin menyatakan siap berebut suara dari kelompok muda ini. Pasangan Amin telah menyiapkan program untuk kaum milenial. Yang penting kita akan menjual gagasan, ide, program-program yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat, terutama kalangan milenial. Seperti kita siap menyediakan kredit yang mudah untuk kewirausahaan para kaum muda. Nanti kita juga akan sediakan lapangan kerja setidak-tidaknya 17 juta lapangan kerja baru untuk kalangan muda. Kita juga akan buka yang namanya proses sinkronisasi link and match lulusan pendidikan dengan lapangan pekerjaan. Kaum milenial dan Gen Z selama ini identik tidak bisa lepas dari internet. Karena itu, salah satu program yang ditawarkan pasangan Ganjar dan Mahfud adalah akses internet cepat dan murah, serta zero blank spot di seluruh wilayah Indonesia. Tidak ada di Indonesia itu yang nantinya ada wilayah blank spot, zero blank spot. Karena kita akan masuk ke era ekonomi digital, maka tidak boleh ada gap antar wilayah, sehingga Mas Ganjar menginginkan ada zero blank spot. Tidak mau kalah dengan pesaingnya, pasangan Prabowo Gibran juga menyiapkan program yang menyasar kaum milenial dan Gen Z. Bacawa Pres Gibran yang juga berasal dari generasi milenial mengusung program kredit startup untuk milenial. Kredit startup milenial. Ini untuk bisnis para milenial yang berbasis inovasi dan teknologi. Dalam visi misi Capres-Cawapres 2024, banyak mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan kelompok milenial dan Gen Z. Sebagian besar Capres-Cawapres memberikan perhatian pada isu perumahan, lapangan kerja, isu kesehatan mental, hingga bantuan bagi generasi sandwich. Tim Liputan, Kompas TV. Apa visi Capres-Cawapres 2024 terkait anak muda, milenial, dan Gen Z? Serta apa program yang mereka tawarkan kepada pemilih muda? Kami bedah bersama juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Seno Babaskoro yang sudah hadir di studio Kompas TV. Selamat malam Mas Seno. Selamat malam Mbak. Bergabung juga Wasekjen PKB Anggia Ermarini dan Ketua DPP Partai Golkar Putri Komarudin. Selamat malam Mbak Putri, Mbak Anggia. Selamat malam. Selamat malam. Senang sekali bisa berbincang dengan anak-anak muda menjelang Pilpres 2024 ini yang menyasar anak-anak muda, milenial dan Gen Z karena jumlahnya ini banyak dan diperkirakan akan menentukan kemenangan Capres-Cawapres. Program unggulan itu ditunggu-tunggu oleh mereka yang disasar atau kaum muda yang disasar oleh Capres-Cawapres. Saya ke Mas Senator terlebih dahulu. Ada zero blank spot, ya betul, yang dijadikan visi oleh Ganjar Pranowo ini untuk mendukung anak muda yang tidak bisa lepas dari gadget untuk mendapatkan pengetahuan, untuk mendapatkan ilmu melalui internet. Ya. Gimana caranya zero blank spot di Indonesia? Padahal kita sekarang ini ketika ada BTS Kominfo, kasus korupsinya luar biasa. Ya. Apa yang akan diwujudkan dengan cara itu? Ya pertama-tama kalau tadi disinggung BTS, kemarin juga Pak Ganjar tidak kemudian terlibat dalam situasi itu. Kalau bicara korupsi, ya di berbagai macam segi kemudian pelayanan publik itu memungkinkan terjadi korupsi. Masalahnya Pak Ganjar di awal pun sudah menyampaikan bahwa akan gaspol. Salah satu visinya adalah untuk menyikat korupsi, menguatkan KPK, komitmennya jelas. Nah karena hari ini sebenarnya adalah Hari Sumpah Pemuda, makanya cocok sekali kita bicara ya, anak-anak muda semua. Meskipun ini saya Gen Z sendirian nih, Pak Anggi dan Mbak Putri, teman-teman milenial. Kita percaya bahwa saat bicara Sumpah Pemuda Mbak, itu yang namanya Sumpah Pemuda itu didasari spirit bahwa anak muda harus terlibat. Tidak hanya kemudian masalah
ini menjadi target suara bagi Pak Ganjar atau Pak Mahfud, tapi secara keseharian pun Kembali soal janji blank spot itu, zero blank spot. Gimana mewujudkannya? ya kemudian ini sedang dirancang oleh TPN termasuk Mas Andi Wijayanto yang menginginkan agar semua wilayah di Indonesia bisa tercover oleh jaringan internet yang memadai. Kita tahu salah satu visi Mas Ganjar adalah ingin mewujudkan ekonomi baru yang lebih terbuka bagi anak-anak muda di seluruh Indonesia. Caranya sederhana dengan melanjutkan apa yang kemudian sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya dengan baik dan kemudian melibatkan lebih banyak anak muda terlibat di situ. Zero blank spot untuk memajukan perekonomian ya. Soal perekonomian lagi di visi misi Amin, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar nih Bang Gia disebut ada 15 juta lapangan kerja termasuk green jobs. Apa sih sebenarnya green jobs yang ditawarkan oleh Amin ini? Jadi kan sekarang sudah mulai ekonomi sirkular itu menjadi salah satu prioritas untuk bagaimana lapangan kerja ini juga sangat ramah terhadap lingkungan juga gitu. Salah satunya seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar bagaimana industri bisa berkembang dengan pesat, tetapi juga lingkungan juga tetap berjalan atau konservasi itu tetap lestari begitu. Salah satunya seperti itu. Tapi yang jelas bahwa pasangan Amin ini menjadi prioritas adalah karena lapangan pekerjaan menjadi masalah utama ya bagi anak-anak muda, kebutuhan untuk lapangan pekerjaan, makanya kemudian kreativitas untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan itu menjadi salah satu prioritas bagi pasangan Mas Anies dan Gus Muhaimin gitu. Oke, soal 15 juta lapangan pekerjaan dan green jobs ya, itu menjadi visi. Nah, kalau dari tim Prabowo Gibran kemarin ada bocoran kredit startup untuk milenial. Itu gimana sih sebenarnya Mbak Putri konkretnya? Ya. Jadi kan sebenarnya kredit startup ini melengkapi berbagai program yang telah berhasil dilaksanakan oleh Pak Presiden Jokowi gitu dalam menopang permodalan khususnya bagi usaha kecil. Sebut saja misalnya kredit usaha rakyat yang sudah sangat berhasil. Makanya kami memandang bahwa memang selama ini perusahaan rintisan ataupun startup itu juga memerlukan dukungan afirmasi terutama dari pemerintah supaya bisa tetap bertahan. Terutama di tengah persoalan tech winter yang memang sekarang sedang terjadi di mana banyak startup yang mulai berguguran dan akhirnya banyak PHK yang dihasilkan dari industri startup sendiri. Makanya sekarang banyak investor yang seringkali wait and see untuk berinvestasi pada startup dan memberikan pendanaan, dan kita merasa di tim Prabowo Gibran tentunya perlu ada solusi terkait dengan hal ini dan mestinya memang kita harapannya inisiatif kredit startup ini bisa menjadi alternatif yang baik dan tentu kita bisa mengambil pelajaran dari hal yang kemarin sempat terjadi di Amerika di mana Silicon Valley Bank sebagai banknya para startup itu sempat mengalami kesulitan keuangan dan ini bisa menjadi pelajaran yang sangat berarti bagi Indonesia ketika kita membuat kredit startup ini bagaimana kita tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti yang ada di Amerika Serikat gitu. Oke, jadi ada kredit untuk startup milenial. Bicara soal milenial, bicara soal Gen Z, ada hal-hal atau isu-isu yang relate dengan anak muda yang sering kita dengar di sosial media. Soal perumahan, katanya milenial susah untuk punya rumah. Kemudian juga soal mental health atau kesehatan mental. Apakah itu juga masuk dalam visi masing-masing capres-cawapres? Dan Seno, ada nggak tawaran untuk perumahan dan juga kesehatan mental? Masalah kesehatan mental itu jadi concern Pak Ganjar dari awal ya. Bahkan sebelum kemarin deklarasi capres-cawapres, Mas Ganjar sering bicara itu di forum-forum publik dan diskusi. Makanya pada saat membuat visi misi, salah satu program yang disiapkan adalah untuk melakukan menyediakan konselor-konselor. Tidak hanya di kemudian rumah sakit atau kemudian puskesmas, tapi juga di kampus-kampus. Kadang masuk ke sekolah juga untuk kemudian menyiapkan agar teman-teman bisa curhat dengan lebih enak, lebih baik, dan lebih dekat. Konselor di setiap tingkat pendidikan? Betul, ya. Di tiap tingkat pendidikan termasuk kemudian di puskesmas dan rumah sakit. Kalau perumahan? Milenial katanya susah punya rumah. Oh iya, Mas Ganjar kemarin sudah saat menjadi gubernur, bahkan punya program yang namanya Tuku Lemah oleh Omah. Itu beli tanah, dapat rumah dengan kredit kemudian dibantu oleh bank daerah. Nah,
visi ini akan diteruskan, membantu kemudian apa best practice yang sudah dilakukan itu akan diteruskan dalam berbagai macam format di nasional. Masalahnya kan kalau saat kita bicara visi misi harus yang kompatibel dengan apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, Mas Ganjar sudah melakukan. Beli tanah dapat rumah. Ya. Kalau di tingkat nasional apa yang dijanjikan? Ya salah satunya akan melakukan skema itu. Tentunya kemudian nanti dengan melibatkan para ekspert akan kemudian berkembang ke berbagai macam format. Kita sadar betul bahwa isu housing ini menjadi isu yang sentral dan kemudian anak-anak muda di perkotaan termasuk di perkampungan itu sangat membutuhkan kemudian concern itu. Apa yang ditawarkan sebenarnya, harga yang murah atau kemudahan kredit? Ya kemudahan kredit dan kemudian saat bicara isu beli rumah, beli tanah dapat rumah itu kan sudah menjadi suatu keberpihakan. Bahwa saat masyarakat kemudian kesulitan untuk membangun rumah karena kreditnya tidak ada, modalnya nggak cukup, beli yang sederhana saja dapat bonus. Mengeluarkan uang seharga beli tanah tapi juga rumah, mendapat plus rumah. Itu janjinya ya. Ya, Oke, kalau Mbak Anggi dari tim Amin. Ya, dari ketika Gus Muhaimin bikin buku ya, artinya kan saya setuju bahwa ketika kita bicara tentang visi misi itu harus inline dengan apa yang sudah dirintis selama ini. Ketika bikin buku Jalan Kesejahteraan itu, peta jalan kesejahteraan itu salah satunya adalah bicara tentang kemudahan anak muda untuk akses rumah. Dan ini menjadi concern karena sebenarnya Indonesia di 2030 sudah mentok untuk investasinya terhadap anak muda. Oleh karena itu beberapa kebijakan memang harus negara, dalam hal ini nanti negara kalau Amin menang ya amin, Amin menang ya amin, langsung amin. Ini nanti jadi prioritas karena kita nggak punya waktu banyak, kita Indonesia itu nggak punya waktu banyak untuk bisa memperhatikan anak muda. Jadi 2030 udah mentok kalau kita nggak punya waktu banyak, harus investasinya harus besar juga. TPN Ganjar menjanjikan beli tanah dapat rumah. Artinya lebih murah lah harganya untuk mendapatkan atau beli rumah untuk milenial. Kalau dari Amin apa yang dijanjikan? Akses mendapat kredit misalnya itu lebih dipermudah juga. Jadi tidak berlibat. Jadi dengan umur itu adalah separuh dari sudah menjadi jaminan gitu. Kalau yang ditawarkan oleh Gus Muhaimin begitu. Jadi umur muda itu adalah jaminan untuk mendapatkan akses untuk mudah mendapatkan kredit. Mbak Putri, soal perumahan. Ya, memang kebetulan saya juga bertugasnya di Komisi 11 di mana kita juga selalu menyoroti terkait dengan backlog perumahan ini dan memang menariknya datanya ternyata anak muda yang belum punya rumah itu 5,8 juta. Dan termasuk salah satunya saya yang masih numpang di rumah orang tua. Jadi sebenarnya ini menjadi salah satu isu yang sangat menarik dan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran juga mempunyai program untuk menyediakan rumah yang murah, tentu dengan sanitasi yang memadai untuk kalangan yang membutuhkan. Jadi targetnya adalah 40 rumah per desa atau kelurahan per tahun. Jadi diperkirakan kita bisa menyelesaikan 3 juta rumah pada tahun kedua pemerintahan beliau berdua. Insya Allah kalau beliau berdua diamanahkan untuk menjadi presiden dan juga wakil presiden dari Indonesia. Dan ini harapannya tentu kita juga bisa menyasar kepada kalangan milenial dan Gen Z yang memang membutuhkan, berasal dari keluarga menengah ke bawah, sehingga kita bisa mendahulukan mereka-mereka yang memang benar-benar membutuhkan akses untuk perumahan ini. Di samping juga tentu kita mendorong KPR untuk perumahan, terutama untuk kalangan milenial yang sekarang sedang digarap juga oleh Bank BTN sebagai bank milik negara, juga untuk terus bisa menyelesaikan masalah backlog perumahan, terutama untuk generasi kita ini. 3 juta perumahan itu di mana lokasinya, Mbak? Kadang-kadang kan kalau beli rumah harus jauh dulu dari perkotaan, dari tempat mereka bekerja, berpuluh-puluh kilometer baru bisa terbeli atau affordable begitu. Ya. Karena kita kan juga mempunyai data sekarang kira-kira berapa rumah yang dibutuhkan di setiap kabupaten kotanya. Makanya yang kita ingin selesaikan itu dari desa dan kelurahan, sehingga nanti lokasinya sesuai dengan kebutuhan tempat tinggal dan juga jarak dari tempat kerja mereka. Gitu. Mbak Putri, soal kesehatan mental, tadi dari TPN Ganjar nanti ada konselor di setiap jenjang pendidikan. Ini mental health nih menjadi isu untuk Gen Z dan milenial. Apa solusi yang ditawarkan atau janji yang ditawarkan? Ya. Sebenarnya saya juga ingin mengucapkan turut berduka cita
karena memang banyak sekali teman-teman kita mahasiswa yang akhir-akhir ini bunuh diri dikarenakan permasalahan mental ini. Makanya kita juga sama-sama mendorong supaya ada perbaikan tentu dalam kurikulum pendidikan dan juga kualitas dari pendidikan itu sendiri, dan supaya ada juga konselor yang memang memadai di setiap sekolah yang bisa benar-benar diajak berdiskusi oleh teman-teman kita, adik-adik kita yang sekarang sedang bersekolah, supaya mereka juga bisa berkonsultasi setiap mereka mempunyai permasalahan. Jadi tidak dipendam dan malah akhirnya menimbulkan depresi juga keinginan untuk bunuh diri. Jadi ini juga termasuk dalam peningkatan kualitas tenaga pengajar yang sekarang juga masih jadi masalah di Indonesia. Infrastrukturnya juga masih sangat tidak merata di seluruh Indonesia. Dan Pak Prabowo juga sangat menyadari hal ini, dan kita juga terus mendorong seperti yang beliau selalu sampaikan adanya peningkatan kualitas gizi, karena kita juga yakin untuk kesehatan mental kualitas gizi dari setiap anak itu juga sangat penting. Jadi program makan siang dan susu gratis dari sejak tingkat ini juga itu juga sangat penting sebenarnya. Baik, kalau dari tim Amin soal mental health, Mbak Gia. Nah, mental health ini memang jadi masalah ya, karena depresi stress universe itu memang menjadi tantangan tersendiri. Pendidikan menjadi sangat penting, lalu kemudian parenting education itu menjadi sangat penting juga, menjadi salah satu prioritas untuk bisa orang tua menjadi teman baik bagi anak-anaknya, untuk memberikan anak muda terutama untuk jadi teman bercerita begitu. Lalu kemudian program-program atau kegiatan-kegiatan bagi anak muda yang melibatkan kayak semacam peer education educator gitu dari para mereka, dan tentunya negara memfasilitasi itu. Tentunya negara harus memfasilitasi itu. Jadi negara menciptakan peer-peer itu supaya mereka tidak ada teman, karena kan ketika punya gangguan atau mental health itu terjadi pada anak-anak muda ini kan kasusnya karena nggak ada tempat untuk bercerita gitu. Baik. Terakhir untuk semuanya, bagaimana dari masing-masing capres cawapres untuk tetap relevan dengan anak muda, upaya apa untuk mendekati anak muda yang akan dilakukan nanti untuk menjaring suara? Mbak Putri dulu. Ya, tentu keterbukaan itu sangat penting ya, apalagi memang kalau di pasangan capres cawapres kita memang kebetulan ada yang usianya tidak jauh juga dengan anak-anak muda, Mas Gibran itu baru 36 tahun. Dan yang penting sebagai capres cawapres mereka terus mendengar aspirasi dan juga perkembangan itu yang terjadi di antara anak muda. Jadi lebih banyak mendengar daripada berbicara, saya rasa itu menjadi hal yang sangat penting. Baik, singkat saja untuk Mbak Anggia. Ya, pasangan Amin ini adalah pasangan yang segar gitu ya, maksudnya pasangan yang angin baru, figur baru yang menjadi harapan, dan perubahan menjadi isu yang anak muda banget gitu, karena anak muda itu inginnya ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang tidak monoton. Ini menjadi salah satu pendekatan bagi pasangan Amin untuk bisa mendekati para anak muda. Baik, Mas Eno. Mayoritas generasi Z dan milenial Indonesia ini adalah generasi yang berjuang berdarah dari kemudian faktor keluarga masing-masing, latar belakang yang berbeda-beda. Maka hari ini dengan saya datang ke sini pakai baju hitam-hitam, Mbak, karena saya berbela rasa dengan teman-teman semua yang berjuang dengan semangat bahwa tidak ada kesempatan privilege untuk kemudian mereka berjuang, tetap day by day-nya mereka berjuang. Nah, Mas Ganjar dan Pak Mahfud melakukan itu. Makanya kemudian dalam TPN kami nanti kami akan membentuk yang namanya tim pemenangan muda atau TPM untuk melibatkan lebih banyak anak-anak muda di usia saya sekitar 20 tahun untuk bisa ikut merancang desain masa depan mereka. Baik, siapa yang paling gercep mendekati anak muda, menggait suara kaum muda untuk di suara pada saat 2024 nanti tentu akan menarik. Terima kasih juru bicara TPN Ganjar Mahfud Channel Bagaskoro, Wasekjen PKB Anggia Ermarini, dan Ketua DPP Partai Golkar Putri Komarudin sudah berbagi pandangan, berbagi bocoran nih program-program capres cawapres untuk menggait suara anak muda di Sapa Indonesia malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Dan sudah bersama kami di Sapa